Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini pas tanggal 15 Imlek, kita akan bersama-sama membawakan doa pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada leluhur-leluhur keluarga, Ibu Agustina Fong dan Yang Wangchan, dan juga leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat Mawiara Mojopahit ini, dengan selalu kita iringi dengan doa-doa apabila leluhur-leluhur keluarga ada yang masih berada di alam penderitaan atau perlu bantuan doa maupun pelimpahan jasa, akan segera membawa arwah-arwah untuk terlahir di alam surga bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera sepenuhnya mengikhlaskan kepergian almarhum dan almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kita bawakan doa-doa ini dengan hikmah. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar leluhur-leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama, halaman 5. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka widum anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7, Dhammanusati. Swakato bhagavata dhamma sandittika akalika ehipasika opanayika pacatang veditaba vinyuhiti. Halaman 9. Supatipanno bhagavata sawaka sangham, ojo patipanno bhagavata sawaka sangham, Nyanyapatipanno bhagavata sawaka sangham,
Same Patipano Bhagavato Sawaka Sanggam Yati dang catare purisa yogane Atta purisa pugala esa Bhagavato Sawaka Sanggam Ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyotarang punya ketang lokasanti. Halaman 18 dan 20. Marilah kita kembali membaca, mengulang kembali sabda Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Halaman 18 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya, akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Dibuka halaman 22, syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama sabda Buddha ini. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak,
Hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan dan halangan. Halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34 Pansukulagata, kita baca 2 baris ke kanan. Ya. Anicca vata saṅkhara upadawa yadamena upacitva nirojanti sesang wopa samosukom anicca vata saṅkhara upadawa yadamena upacitva nirojanti sesang wopa samosuko anicca vata saṅkhara upadawa yadamena upacitva nirojanti tesang wopa samosukom. Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, Gata Parita dalam rangka pelimpahan jasa tanggal 15 Sinja tahun 2575, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita pancarkan welas asih dan cinta kasih yang kita miliki untuk leluhur keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang baru meninggal maupun yang telah lama meninggal. Semoga selalu mendapatkan sentuhan kasih sayang dan cinta kasih yang kita miliki.
Sikap hening, sikap merenung dimulai. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah. Dan juga kami tujukan untuk almarhumah Agustina Wong dan Yang Wakjan. Semoga dengan kekuatan pemancaran welas asih yang kami miliki, arwah beliau segera menempati alam bahagia. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2575 di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kalangan masyarakat Chinese, di saat menyambut datangnya tahun baru, ada acara membuat altar di rumah untuk mengundang leluhur-leluhur untuk datang dan dijamu dengan sajian-sajian makanan. Semangat ini sesuai dengan semangat yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa ada satu riwayat, ada seorang raja yang baru saja melakukan pesta menjamu makanan para tamu. Namun setelah menjamu makanan para tamu, lupa bahwa kebaikan yang diperoleh dengan menjamu para tamu itu dilimpahkan untuk leluhur-leluhur keluarga. Karena lupa mengakibatkan pada malam hari setelah pesta, di istana Raja Bimbisara timbul suara-suara yang mengerikan, kegaduan. Ada suaranya tapi tidak ada wujudnya. Raja sampai ketakutan. Karena ketakutan suara-suara yang aneh tadi, kemudian dia datang kepada Sang Buddha dan minta petunjuk. Apa yang terjadi suara kegaduhan di istana? Kemudian Sang Buddha atas penglihatannya menerawang dan meneropong dan bisa melihat bahwa suara-suara gaduh itu adalah berasal dari leluhur-leluhur keluarga yang dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu, yang sudah lama menunggu pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Akibatnya menimbulkan kegaduhan, bahwa setelah adanya pesta berharap untuk mendapatkan manfaat dari kebajikan yang dilakukan raja ini, namun ternyata raja lupa untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur keluarga. Dari ajaran Sang Buddha ini, kita segenap umat Buddha melestarikan dan mempraktikkan apa yang disarankan oleh Sang Buddha kepada Raja Bimbisara ini, yaitu di saat kita melakukan perayaan-perayaan atau menyambut datangnya hari-hari besar, di rumah-rumah itu biasanya mengadakan sajian yang ditujukan, yang dipersembahkan kepada leluhur-leluhur keluarga. Secara pasti memang kita tidak tahu sudah berapa banyak leluhur-leluhur yang telah di alam surga. Namun juga tidak tertutup kemungkinan leluhur keluarga yang masih perlu dukungan doa dan dukungan pelimpahan jasa. Maka pada kesempatan ini pun secara rutin tanggal 1, tanggal 15 sebagai kewajiban wihara mendoakan, membantu leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini dengan pelimpahan jasa. Semoga dengan kita selalu melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan kepada leluhur,
Leluhur pasti juga akan mendoakan kita setelah mendapatkan pelimpahan jasa. Tadi di dalam kitab suci dikatakan demikian. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Yakinlah Bapak Ibu, kebajikan sekecil apapun yang dilimpahkan kepada leluhur keluarga berguna bagi leluhur dan juga berguna bagi kita semua. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Penjelasan ini semoga akan menambah, mempertebal keyakinan kita untuk selalu menyatakan bakti dan hormat dengan doa, dengan pelimpahan jasa kepada leluhur keluarga. Semoga leluhur benar-benar mendapatkan manfaat dari acara pelimpahan jasa ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini dengan kita baca bersama-sama halaman 38, pelimpahan jasa 38. Kita baca bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini telah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa tanggal 15 Sinca ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita, leluhur akan berbahagia telah di alam surga benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.